Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kembali di video kali ini Madia akan menganalisa beberapa akun yang mencoba untuk berbicara tentang ajaran Islam. Oke, kita simak saja apa saja yang akan mereka coba argumenkan melalui beberapa postingan-postingan yang mereka tampilkan baik di medsos maupun di media lainnya. Mari kita simak saja. Oke, baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di kesempatan kali ini alhamdulillah saya akan membahas dari argumen akun dari orang-orang kafir atau orang murtad ini. Untuk video kali ini saya kembali membahas tentang argumen dari Effendi Usman ya. Sebagaimana kita ketahui sebelum-sebelumnya bahwa Effendi Usman ini pernah berjanji berkata dia tidak mau mengutak-ngatik ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Itu keluar dari mulut Effendi Usman sendiri. Tetapi apa yang dia omongkan itu ternyata tidak sesuai dengan perbuatannya. Kembali dia di video dia yang terakhir ini yang akan kita bahas kembali, dia mengutak-ngatik Al-Quran dan Al-Hadis. Nah inilah gambaran manusia yang pembohong, pendusta. Ya, apakah ini suatu ajaran agama atau tidak? Ya, Anda bisa menilai sendiri gitu loh. Ini yang keluar dari mulut Effendi Usman. Saya akan tampilkan biar tidak ada tertuduh atau fitnahan yang mengada-ngada. Saya akan putarkan video lontar dari mulut Effendi Usman sendiri bahwa dia katanya tidak mau mengutak-ngatik Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi buktinya di video dia yang terakhir yang akan saya tampilkan dan kita bahas nanti, dia kembali mengotak-ngatik itu. Ini saya tampilkan ya, saudara-saudaraku ya. Asumsi mereka itu biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Nah ya, ini bukti omongan yang keluar dari mulut Effendi Usman bahwa dia katanya tidak mau mengotak-ngatik Al-Quran dan Al-Hadis. Maka di video dia yang terakhir yang dalam 2 hari ini, kita akan kembali disuguhkan bahwa ternyata omongan Effendi Usman ini ternyata dia hanya manis di bibir, berdusta, berbohong. Nah ini ajaran orang ini. Apa Anda mau mengikuti orang yang berbohong, orang yang berdusta seperti Effendi Usman ini gitu loh? Dia berjanji tidak mengutak-ngutik Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata dia mengutak-ngutik kembali. Ini pembuktiannya ya, saudara-saudaraku ya, ini pembuktiannya. Kita cek langsung. Nah ini saudara-saudaraku ya, di video si Murtadin Effendi Usman yang terakhir, dia kembali mengutak-ngatik Al-Quran surah Az-Zuhruf ya, dan hadis riwayat Muslim ya. Dia kembali di sini mencoba untuk membicarakan tentang 2 ayat tersebut yang tentunya di sini berkenaan dengan tema ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah, kita akan tanggapin apa-apa yang dia ingin coba argumenkan masalah ini. Hanya saja saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, inilah gambaran umat terjemahan ya. Orang yang suka berbohong, berdusta, janji tidak mengotak-ngotik Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata ini pembuktiannya. Dia kembali mengotak-ngatik Al-Quran dan Al-Hadis. Mari kita simaknya, ini pembuktiannya. Dia kembali nih, videonya kita ikutin dulu ya.
keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman, Anaknu Meyu Khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di Oke, kita jawab dulu ya. Kalau saya nilai Effendi Usman, kita berbeda. Kami tidak berbeda istimewa seperti Anda. Kalau kami merasa, kami tidak merasa berbohong. Artinya omongan kami sesuai dengan pernyataan, sesuai dengan perbuatan gitu loh. Sedangkan Anda, omongan Anda di depan tadi mengatakan tidak mau mengutak-ngatik Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi kembali Anda di sini mengutak-ngatik Al-Qur'an dan Al-Hadis di video yang akan kita tanggapin ini sekarang ya. Anda mencoba untuk berbicara tentang keridaan Allah Subhanahu wa taala atau rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tanggapin, hanya saja saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Nah, ini gambaran orang yang suka berbohong, berdusta, omongan tidak sesuai dengan perbuatan. Dia mengulang kembali hal-hal yang seharusnya dia tidak boleh langgar dari omongan dia sendiri gitu loh. Nah, ini yang dilakukan umat terjemahan ya. Mari kita simak apa yang ingin dia sampaikan. Go. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan buat video yang saya kasih judul Karunia Keselamatan Diberikan Bagi Orang Percaya. Saya sudah 2-3 hari absen di channel Injil Kabar Baik Habaget. Itu dikarenakan kurang sehatnya badan saya, Bapak Ibu. Nah, saudara dimanapun berada, doa saya kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Nah, Islam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa masuk surga itu karena karunia rahmat Tuhan. Orang Kristen juga sangat setuju akan hal seperti itu. Bagaimana cara memperoleh karunia keselamatan dari Tuhan agar bisa seseorang itu masuk ke surganya Tuhan? Menurut sebuah hadis, umat Islam masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan kembali si Murtadin Effendi Usman dalam akunnya ini yang kita reaksi ini, dia mengutak kembali Al-Hadis dan Al-Qur'an. Yang mana dia sebelumnya berjanji tidak mau mengutak-ngatik Al-Qur'an lagi. Nah, ini gambaran umat terjemahan yang pembohong, pendusta. Jadi ini dulu kita patok ya. Nah, kemudian mari kita tanggapin dulu. Setelah dia pembohong, pendusta, dia mencoba untuk menggiring opini dalam ajaran yang dikutak-katik hadis tersebut. Mari kita lanjut ya. Riwayat Muslim nomor 2817, di situ dikatakan tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka kecuali dengan rahmat Allah. Nah, hadis tersebut, Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Muslim nomor 2817. Saya ulangi, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka kecuali dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu, Bapak Ibu, bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. Itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Di dalam hadis dikatakan seorang masuk surga itu bukan karena amalan, tetapi karena rahmat daripada Allah. Nah, di dalam Al-Quran, orang masuk surga itu dikaruniakan disebabkan amal soleh orang-orang terdahulu. Artinya, Bapak Ibu, di dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi. Oke, nah kita akan langsung jawab aja biar tidak mengambang ya. Di sini kembali si Murtadin ini mengutak-ngatik Al-Quran dan hadis
yang membicarakan tentang amalan yang dikorelasikannya dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah. Bagaimana Islam menjawab itu semua? Ya, di dalam hadis tadi yang dia kutip dari hadis Muslim itu mengatakan bahwa perbuatan amalan ibadah seseorang itu tidak memasukkan orang ke surga. Itu benar. Karena yang memasukkan orang ke surga itu di dalam ajaran Islam adalah keridaan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah. Itu yang benar menurut ajaran Islam. Dan hadis ini satu jalur. Nah, kemudian kembali murtadin ini mengutak-ngatik Quran surah Az-Zukhruf ayat 72 yang mana katanya amalan itulah yang memasukkan orang ke dalam surga. Ini dia mencoba di sini mencari kontradiksi atau pertentangan. Bagaimana Islam menjawab ini? Apakah bertentangan Al-Quran dengan Al-Hadis tersebut? Jawabannya, saya garis bawahi dulu, jawabannya bahwa amalan seseorang, amal perbuatan seseorang itu bukan memasukkan orang ke surga. Tetapi ayat yang dimaksud dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 tersebut, itu amalan adalah untuk mencari ridha Allah. Nah, karena mendapatkan ridha Allah, maka balasan Allah kepada orang yang beramal baik dan beramal soleh, maka dimasukkanlah ke surga. Itu menurut Al-Quran tersebut. Ayat Al-Zukhruf ayat 72 itu gitu loh. Jadi di dalam hadis dan Al-Quran tidak ada bertentangan. Karena amal soleh, amal perbuatan seseorang yang disuruh, yang diinformasikan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, amal-amal soleh, cara beribadah, cara menjauhi larangan, melaksanakan perintah, itu adalah amalan-amalan soleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala termuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu semua bukan memasukkan seseorang ke dalam surga, tetapi itu semua berguna untuk mencapai keridaan Allah, mencapai rahmat Allah. Jadi amalan-amalan yang ada tersebut bukan memasukkan ke surga, tetapi itu adalah mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran surah Az-Zukhruf itu bukan maksudnya amalannya memasukkan ke surga. Itu tidak benar. Pemahaman seperti itu di dalam Al-Quran. Silakan Anda buka tafsirnya Ibnu Katsir, ya. Jadi yang benar maksud dari surah Az-Zukhruf tersebut ayat 72 tersebut, bahwa amalan tersebut, amalan yang soleh, amalan yang baik, menjauhi larangan, menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab sebelumnya dulu yang diperintahkan Allah bersunat, berhitan. Nabi Abraham itu kan berhitan. Nah, itu kan perintah Allah di dalam Bible, di dalam Alkitab. Bukan budaya Yahudi, karena orang Abraham itu bukan orang Yahudi. Jadi bukan budaya, jadi itu perintah Allah berhitan, bersunat. Nah, apabila seorang itu menjalankan janji Allah, janji Elohim, dalam Yahweh itu berhitan, maka dia termasuk orang yang mentaati Allah, beramalan soleh namanya. Maka itu balasannya karena dia mencari keridaan Allah dengan berhitan itu, maka balasannya nanti oleh Allah surga, oleh Elohim itu surga gitu loh. Jadi di sini harus digarisbawahi dulu. Amal ibadah, amal soleh, amal perbuatan seseorang bukan memasukkan orang ke surga, tetapi itu mencari keridaan Allah, kerahmat Allah. Jadi kalau sudah mendapatkan ridho dan rahmat Allah, balasan Allah adalah surga. Dan ini yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang dikutip oleh si murtadin odong-odong ini gitu loh. Murtadin odong-odong Effendi Utsman ini gitu loh. Ya. Mari kita lanjut kembali ya. Kita berdosa kepada Tuhan karena sering melanggar firman-Nya, sehingga amal baik kita tidaklah sempurna. Akibatnya kita mutlak membutuhkan karunia rahmat dari Tuhan agar kita bisa masuk surganya. Nah, ya kan? Untuk mencapai karunia dan rahmat Allah itu dibutuhkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Tentunya sesuai dengan informasi Tuhan, informasi Allah, informasi Elohim, informasi Yahweh, informasi Tuhannya Abraham, Tuhan Musa, Tuhan
Isa Tuhannya Muhammad, bahwa harus menjalankan apa yang diperintahkan di dalam kitab-kitab suci. Ya, contohnya seperti berhitan. Allah menyuruh berhitan. Nah, Nabi Abraham berhitan, padahal Nabi Abraham bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Kalau perintah berhitan itu khusus bangsa Yahudi, itu tertolak karena Nabi Abraham pun berhitan. Jadi berhitan itu perintah di dalam ayat di dalam ayat Bible, di dalam Taurat. Jadi kalau ada indikasi yang mengatakan wah itu cuma budaya Yahudi, bla 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 bla, nah itu tertolak karena Abraham itu bukan orang Yahudi. Ya, bukan keturunan Yahuda, kalau Yahudi atau Israel itu keturunan Yahuda. Ya. Jadi dalam hal ini maka ini menolak argumen-argumen yang mengatakan berhitan itu hanya budaya. No, karena itu sudah termuat dalam perjanjian Allah di dalam kitab Taurat. Nah, dalam hal ini itu salah satu contoh untuk mencapai ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah adalah berhitan. Dan juga dengan amalan yang lain, berpuasa dan lain sebagainya dan lain. Itu gunanya untuk mencari ridha Allah. Sama di dalam Islam, beramal soleh itu mencapai, naik haji, sholat, puasa itu mencapai ridha Allah. Nah, kalau sudah mendapatkan ridha Allah, ya surga balasannya otomatis gitu loh. Janji Allah di dalam Islam, di dalam Al-Quran, bahwa orang yang beramal soleh, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka surga balasannya. Itu janji Allah. Jadi surga itu otomatis. Kalau sudah mendapatkan ridha Allah, maka balasannya surga. Nah, untuk mencapai ridha Allah, mencapai rahmat Allah, diperlukan amalan soleh gitu loh. Bukan amalan yang salah. Masa orang yang suka membunuh, orang yang suka jahat, berbuat tidak baik, merampok, memperkosa, itu bisa masuk surga gitu kan? Tidak benar gitu loh. Kan secara otak pun, secara akal pun tidak benar. Itu berarti amalan yang salah. Maka Allah tidak ridha, tidak mungkin masuk surga gitu loh. Kan secara otomatis kan begitu. Nah, pemahaman odong-odong Effendi Usman, dia mencoba mengkorelasikan amalan ini, yang dia coba korelasikannya langsung ditukar dengan surga. Itu yang salah. Itu di dalam Islam tertolak gitu loh. Amalan itu tidak menjadi ukuran masuk surga, tetapi amal ibadah itu untuk mencari ridha Allah. Tetapi untuk mencapai ridha Allah, yang ditentukan Allah yaitu menjauhi larangannya, menaati perintahnya dengan bertakwa itu gitu loh. Kita lanjut kembali ya. Lema kedua sifat Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Surga memang rahmat Tuhan. Apakah Tuhan hanya mengampuni dosa-dosa manusia tanpa menghukumnya? Lalu apa gunanya firman? Apa gunanya perintah dan larangan Tuhan jika Tuhan mengampuni semua pelanggaran akan firman-Nya? Tuhan itu Maha Kasih. Dia pengasih dan penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha adil dan suci. Nah, saya jawab dulu ya. Tuhan di dalam Islam itu malah ada dua, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedangkan di dalam ajaran agama Anda, Effendi Usman, cuma Maha Pengasih. Makanya Anda kalau memilih Islam, memilih ajaran Islam, maka ada dua, Maha Pengasih dan Penyayang. Itulah kesempurnaan ajaran Islam. Kalau di ajaran agama Anda cuma Maha Pengasih, di dalam Islam itu ada Maha Penyayang. Makanya itu termuat di dalam kata kalimat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kembali ya. Ia harus menghukum dan mengampuni dosa manusia. Ia tidak dapat menghukum atau mengampuni dosa saja. Jika menghukum saja, maka Tuhan yang Maha Adil tapi tidak Maha Kasih. Sebaliknya Bapak Ibu, jika mengampuni saja, maka Tuhan Maha Kasih namun tidak Maha Adil. Bukankah kedua sifat Tuhan itu harus harmonis dan tidak boleh bertentangan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana Tuhan dapat menyelesaikan dilema kedua sifatnya itu? Relasi karunia atau rahmat Tuhan dan penyaliban Yesus Kristus. Keharmonisan sifat kasih dan keadilan Tuhan nyata pada penyaliban Yesus Kristus. Nah, oke. Kembali di sini Effendi Usman mencoba untuk mengkorelasikannya dengan penyaliban Yesus. Ya, sedangkan penyaliban Yesus ini terjadi pada abad ke-1. Nah, sedangkan jutaan orang, miliaran orang sebelum Yesus itu sudah hidup
sesuai dengan panduan kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab-kitab suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi Abraham dan nabi-nabi sebelumnya juga gitu loh. Ya. Nah, kemudian apakah orang-orang yang hidup sebelum Yesus itu datang tidak selamat? Kalau mengikuti alur cerita dari Effendi Usman ini, maka itu bakal tidak selamat. Di mana keadilan Tuhan yang manusia hidup jutaan orang sebelum Yesus itu datang pada abad ke-1 tidak selamat. Mari kita simak dulu argumen Effendi Usman ini yang mencoba untuk mengklaim sepihak bahwa hanya ajaran dia yang bisa selamat gitu loh. Mari kita simak ya. Mengajarkan bahwa penyaliban itu yang telah Tuhan rencanakan sebagai pendamaian melalui iman dalam darahnya, sebagai bukti kebenarannya sehubungan dengan berlalunya dosa-dosa yang telah terjadi sebelumnya dalam kegelapan hati Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 5 ayat 8 kita akan melihat Elohim menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati ganti saudara dan saya, ganti kita. Melalui kematian Yesus Kristus pula Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ia mengampuni dosa dan menjamin hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ya, kita garis bawahi dulu. Di sini Effendi Usman mengatakan bahwa pengampunan, keselamatan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Berarti orang yang tidak mengetahui, tidak percaya, bahkan tidak tahu kabarnya tentang Yesus Kristus, yang jutaan orang, miliaran orang hidup sebelum Yesus itu datang pada abad ke-1, bakal tidak selamat. Berarti ini menandakan bahwa di mana letak keadilan Tuhan kalau ada konsep seperti ini gitu loh. Coba Anda pikir, di mana letak keadilan Tuhan? Nabi Abraham itu apakah selamat apa tidak? Karena dia tidak mengenal Yesus. Bahkan nama Yesus pun di dalam perjanjian lama Taurat tidak dikenal. Ya, di kitab perjanjian lama itu tidak dikenal nama Yesus. Bahkan bahkan sampai sekarang pun Yahudi itu tidak menerima ajaran Yesus. Kitab perjanjian baru pun mereka tidak menerima. Bagaimana klaim sepihak dari Effendi Usman ini mengatakan keselamatan kalau ajaran-ajaran sebelumnya pun tidak mengetahui ini gitu loh. Secara logika coba Anda pikir, miliaran orang, jutaan orang hidup sebelum Yesus itu datang, tidak mengenal Yesus, bahkan tidak mengerti Yesus, bakal tidak selamat kalau klaim sepihak bahwa tanpa mengenal Yesus maka tidak selamat. Ini kita dengar klaim sepihak dari Effendi Usman. Kita dengar. Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan keadilannya dengan menghukum dosa-dosa manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab Tuhan demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya Yesus Kristus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, jadi Yesus Kristus itu wujud karunia atau wujud rahmat Tuhan bagi setiap insani, bagi setiap manusia. Menurut Al-Quran, kelahiran Isa Al-Masih sebagai rahmat dari kami atau dari Allah. Surat Maryam 19 ayat 21. Di dalam Yudas 1 ayat 2, rahmat dan damai. Kita garis bawahi dulu ya. Di sini Effendi Usman kembali mengutak-ngatik surah Maryam berbicara tentang Isa Al-Masih. Menurut Al-Quran, Isa Al-Masih atau Yesus yang Anda katakan itu hanya sebagai nabi dan rasul. Statusnya sama dengan manusia yang lain, yaitu dia hanya sebagai nabi dan rasul, bukan Tuhan. Karena di dalam firman itu Yesus atau Isa di dalam Al-Quran itu hanya sebagai firman Allah, hasil firman Allah yang ditiupkan ruh, yang menjadi sesuatu sehingga dia hidup gitulah. Yang ditiupkan ruh masuk ke dalam rahim Maryam, maka dia menjadilah manusia yang bernama
Isa bin Maryam itu gitu loh. Itu adalah hasil dari firman Allah yang ditiupkan ruh. Bukan berarti firman itu adalah Allah itu sendiri gitu loh. Karena hasil firman ini juga berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Nabi Musa misalkan, itu kan hasil firman Allah juga. Ya, Nabi Musa. Ya. Itu bagaimana Nabi Ismail. Nah, itu juga hasil firman Allah, Ismail. Ishak itu hasil firman Allah juga yang berjanji akan dinubuatkan akan lahir. Nah, itu hasil-hasil firman Allah, hasil firman Tuhan itu, apakah itu Tuhan juga gitu loh. Kan kalau mengikuti alur cerita dari Effendi Usman ini, hasil firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, maka banyak sekali Tuhan gitu loh. Nabi Musa juga layak dikatakan Tuhan karena dia juga bermukjizat, dan juga layak disembah Nabi Musa kan, karena dia juga dijanjikan Tuhan akan hadir membantu atau menyelesaikan masalah-masalah di Yahudi di Israel sana. Maka malah dia membebaskan dari cengkraman Firaun. Maka Nabi Musa pun layak dikatakan itu hasil firman Tuhan juga gitu loh. Kalau hasil firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, maka bukan hanya Yesus yang bisa menjadi Tuhan. Nabi Musa pun bisa menjadi Tuhan. Ishak pun bisa menjadi Tuhan. Ismail pun bisa menjadi Tuhan, karena itu hasil firman semua gitu loh. Bagaimana Effendi Usman untuk mencoba untuk mengkorelasikan ini agar pemahaman dia tentang keyakinan dia itu bisa terjawab gitu loh. Ini bantahan yang perlu Anda coba pikirkan, Effendi Usman gitu loh. Nabi Musa itu lebih hebat, malah dia bisa membelah lautan, bermukjizat juga gitu loh, menenggelamkan Firaun. Juga layak dikatakan Tuhan kalau mengikuti alur cerita Anda bahwa pada mulanya itu firman itu bersama Allah, dan firman itu ada Allah itu sendiri. Maka Nabi Musa itu pada mulanya itu firman juga yang kemudian diturunkan Allah menjadi Musa. Ishak juga firman Allah. Maka juga layak dikatakan Tuhan gitu loh, kalau mengikuti alur pemikiran Effendi Usman ini. Mari kita lanjut kembali ya. Kiranya dilipat gandakan bagi saudara dan saya, artinya bagimu atau bagi kita semua, sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Tuhan, dengan dibenarkan secara cuma-cuma oleh anugerahnya melalui penebusan, yaitu di dalam Yesus Kristus, di mana tertulis di dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, perhatikan baik-baik. Setiap kita itu memerlukan Tuhan. Bukan Tuhan yang memerlukan kita, bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tetapi kitalah yang sangat membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kita berpikir dengan amal kebaikan kita, amal soleh kita bisa mengantarkan kita kepada Tuhan, bisa mengantarkan kita masuk surga. Itu tidak akan Saya kira umat Islam tidak ada yang meyakini seperti itu, pemahaman tentang surga di dalam Islam, Effendi Usman. Umat Islam juga sudah tahu bahwa orang masuk surga itu dengan mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah. Nah, gunanya amal ibadah itu untuk apa? Ya, perbuatan menjauhi larangan dan mengikuti perintah itu untuk apa? Untuk mencari ridha, mencari rahmat Allah. Untuk mencapai ridha dan rahmat Allah digunakanlah amal ibadah itu gitu loh. Amal ibadah yang soleh gitu loh, yang diperintahkan yang di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Hadis itu. Nah, masa amal ibadah yang memasukkan ke surga? Tidak seperti itu. Yang benar jawaban Islam, amal ibadah itu untuk mencapai ridha Allah. Ya, jadi bukan amal ibadah yang memasukkan surga, tetapi untuk mencapai ridha Allah. Nah, karena sudah mendapatkan ridha Allah, maka Allah berjanji di dalam Al-Quran dimasukkanlah ke surga. Jadi ini pemahaman yang perlu diluruskan Effendi Usman ini biar otaknya waras gitu ya. Nah, jadi Anda keliru, Effendi Usman mengatakan amal ibadah itu memasukkan orang ke surga. Anda keliru. Umat Islam tidak ada yang berpahaman seperti itu. Ini hanya omongan bualan-bualan Anda saja yang menggoreng-goreng sesuatu.
Al-Quran, Al-Hadis itu memerintahkan sesuatu yang sudah diinformasikan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, amalan-amalan yang soleh itu. Ya, seperti ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Juga menjauhi larangan-larangannya, seperti tidak makan babi. Nah, kalau umat Islam tidak makan babi, maka dia mentaati perintah di dalam Alkitab itu, di dalam Al-Quran. Maka karena mematuhi perintah itu mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah. Nah, kalau yang memakan babi, yang melanggar perintah itu, maka dia tidak akan bakal selamat. Nah, ini yang membedakan. Kalau tidak selamat berarti kemana dia? Berarti dia masuk ke neraka. Yang perintahnya, yang mematuhi perintahnya, maka janji Allah memasukkan ke surga. Itu jalurnya. Di situ jalannya umat Islam itu mengatakan jalurnya seperti ini gitu loh. Jadi amal ibadah itu untuk memasukkan orang ke surga tidak benar. Tetapi amal ibadah itu untuk mencari rahmat dan ridha Allah, menggapai rahmat dan ridha Allah. Nah, terserah Allah kalau sudah meridhai dan rahmat Allah, maka janji Allah sendiri di dalam Al-Quran. Ya, janji Allah sendiri gitu loh, bahwa dimasukkan ke surga. Kita lanjut. Tanpa seizin Tuhan, tanpa penyaliban Kristus, saudara dan saya tidak akan bisa masuk surga. Kita melihat. Nah ya, di sini Effendi Usman juga mengatakan tanpa penyaliban Yesus tidak bisa selamat. Dia mengatakan seperti ini ya. Berarti umat manusia sebelum Yesus itu datang bakal masuk neraka semua, tidak selamat dong. Di mana letak keadilan Tuhan? Manusia itu bermiliar-miliar sebelum Yesus itu datang pada abad ke-1. Umat Nabi Noah, umat Nabi Abraham, ya, dan umat-umat sebelum Nabi Abraham itu miliaran, jutaan miliar manusia hidup. Kalau itu masuk tidak selamat semua, berarti tidak ada keadilan Tuhan. Tidak mungkin Tuhannya beda dong. Sebelum-sebelumnya tidak mungkin. Nah, berarti Tuhan tidak adil dong. Hanya yang pada masa hidup Yesus saja bisa selamat gitu loh. Berarti Tuhan tidak adil. Nah, disinilah letak teorinya, lemahnya teori ini gitu loh. Ini coba Anda pikirkan, di mana letaknya lemahnya. Berarti Tuhan tidak adil pada manusia sebelum Yesus itu datang, kalau mengikuti jalur cerita Effendi Usman ini. Kita lanjut. Karena amal, karena kebaikan masuk surga. Bagaimana Adam, orang yang sangat soleh. Dia baik sekali, dia pintar, dia melakukan apapun yang diperintah oleh Allah, dan dia meninggalkan semua larangan yang dilarangkan oleh Allah. Tetapi kelalaian Adam, ketika ada satu perintah, ada satu larangan yang diberikan oleh Allah kepada Adam, jangan kamu makan buah ini, tetapi Adam memakannya. Seketika itu juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Adam diusir oleh Allah dari surga. Satu kesalahan. Nah, itu baru kita akan jawab. Menurut Islam, dengan terusirnya Nabi Adam dari surga ke dunia, ke bumi ini, itu sudah suatu hukuman yang harus diterima Adam dari perbuatannya itu gitu loh. Karena tidak mematuhi perintah Allah itu sendiri gitu loh. Itu suatu hukuman sudah. Nah, kemudian bagaimana cara mengampuni dosa, cara bertobat atas hukuman yang telah dia lakukan oleh Adam itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an sudah menjelaskan dengan beristighfar, dengan bertobat memohon ampun kepada Allah, itu sudah mengganti sesuatu jalur perbuatan dia dosa itu gitu loh. Itu Allah Maha Pengampun. Apa gunanya Tuhan Maha Pengampun? Tuhan itu maha gitu loh, Maha Pengampun. Biar dosa itu seluas langit dan bumi, kalau sudah dia bertobat dengan sungguh-sungguh maka diampuni. Jadi Tuhan tidak perlu tebus sana tebus sini, tidak perlu diganti-ganti dengan sampai disalib-salib segala. Tuhan dalam Islam itu dengan bertobat, dengan mengucapkan istighfar, itu sudah diampuni dosanya. Yang jadi masalah kan orang itu kan tidak mau bertobat gitu loh. Mati tidak dalam keadaan bertobat, itu yang jadi masalah. Dia mati dalam keadaan berbuat dosa, ya neraka. Tapi kalau dia bertobat, ya walaupun dia tuh seorang pelacur, misalkan orang yang berbuat tidak baik, kalau dia bertobat, sempat bertobat, maka dia masuk surga. Ini kan Maha Pengampun, Allah
Maha segala Tuhan itu, Maha pengampun. Ini yang dinamakan dalam Islam itu Maha pengampun. Jadi tidak ada masalah lagi. Inilah letak keadilan Tuhan. Dengan diampuni dosa-dosa semua manusia itu apabila dia bertobat, maka inilah letak keadilan Tuhan. Mari kita simak argumen Effendi Usman ini kembali ya. Kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Satu perbuatan larangan yang dilakukan oleh Adam tidak layak di hadapan Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan, banyak sekali pelanggaran yang kita lakukan. Apakah dengan amal kita ingin menyogok Tuhan untuk masuk surga, supaya Tuhan mengizinkan kita untuk masuk surga dengan amal kebaikan kita, Bapak Ibu? Nah, ya kan? Disinilah letak pemahaman Effendi Usman si Murtadin ini yang salah menurut Islam loh ya. Yang salah menurut ajaran Islam, letak pemahaman bahwa amal ibadah itu yang dia lontarkan katanya bisa menyogok Tuhan. Itu pemahaman yang salah di dalam Islam. Pemahaman yang benar menurut ajaran Islam, amal ibadah seseorang itu untuk mencari ridha Allah, untuk mencapai rahmat Allah, bukan untuk menyogok Tuhan biar masuk surga. Amal ibadah itu. Nah, ini kekeliruan yang disampaikan oleh Effendi Usman. Kita lanjut kembali ya. Amal sebanyak-banyaknya, kita bersedekah sebanyak-banyaknya, kita melakukan apapun yang diperintah oleh Allah. Itu kalau memang itu tujuan kita masuk surga, berarti perbuatan baik kita, amal kita itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk menyogok Tuhan sehingga Tuhan memberikan surga kepada kita. Apakah seperti itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Nah, ya. Ini karena Effendi Usman ini Murtad ini tidak memahami, tidak mengerti di dalam ajaran Islam. Amal ibadah, amal perbuatan seseorang itu bukan untuk menyogok Tuhan, untuk memasukkan ke surga, bukan itu. Tujuan amal ibadah seseorang itu untuk mencapai ridha Allah, untuk mencapai rahmat Allah. Sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, beramal ibadah kepada Allah. Jadi sesuai dengan tujuan saja. Tujuan manusia itu kan diciptakan untuk beribadah. Cuma di dalam Islam beribadah itu bukan berarti hanya sholat, puasa, zakat, haji. Seluruh aktivitas manusia itu apabila diniatkan untuk beribadah, itu semua jalurnya semua kena gitu loh. Semua terlintas dalam jalur ibadah semua. Bekerja kalau niatkan ibadah itu jalur ibadah. Ya, semua perbuatan, aktivitas manusia, makanya di dalam Islam itu ibadah itu pengertiannya cukup luas. Bukan hanya dalam pengertian amal ibadah yang sangat ritual sempit seperti sholat puasa saja. Nah, dari dalam hal ini amal ibadah itu sesuai dengan perintah Allah. Artinya kewajiban manusia untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu tujuannya. Kalau sudah beramal ibadah dengan beribadah itu diikutin perintahnya, balasan Tuhan otomatis surga. Nah, ini jalannya. Bukan berarti dengan beramal ibadah itu menyogok Tuhan. Beramal ibadah itu mengikuti perintah Tuhan. Masalah surga itu Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Tuhan mau memasukkan itu karena janji Tuhan sudah di dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini yang membuat si Effendi Usman ini tidak memahami. Ya, kalau saya nilai wajar dia jadi murtad, keluar dari Islam wajar. Karena dia memahami bahwa dengan amal ibadah itu bisa menyogok Tuhan. Nah, ini wajar dia jadi murtad karena dia tidak paham ilmu ini. Padahal di dalam Islam amal ibadah itu bukan menyogok Tuhan, tetapi mencari ridha Allah, mencapai ridha Allah, keridhaan Allah. Jadi bukan untuk menyogok Tuhan masuk surga ya, Effendi Usman. Jadi ini kekeliruan Anda, Effendi Usman. Wajar Anda jadi murtad karena Anda tidak, ya saya katakan ya bodoh. Tidak mengerti tujuan orang yang beramal ibadah itu bukan masuk surga gitu loh. Kita lanjut. Silahkan pikirkan sendiri. Perhatikan sekali lagi. Adam, semua amal dia lakukan. Yang baik-baik dia lakukan semuanya. Semua kejahatan tidak pernah dilakukan oleh Adam. Tetapi satu kesalahan yang Adam lakukan, tidak layak Adam tinggal di dalam rumah Tuhan. Tidak layak Adam berdiam di dalam rumah Tuhan. Tidak layak lagi Adam
bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Itu satu kesalahan. Karena Tuhan itu kudus, suci, segala macam dosa Tuhan, tidak ada toleransi di dalam Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, terimalah Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau begitu Bang Pendi, apakah setelah seseorang menerima Yesus Kristus, orang tersebut boleh melakukan kesalahan dan dosa? Bapak Ibu, orang yang tinggal di dalam Yesus, dia menyadari mata Tuhan tertuju kepada orang itu, sehingga tidak ada celah bagi orang tersebut untuk melakukan kesalahan dan dosa. Karena dia percaya, dia menyadari Tuhan selalu melihat dia berada di dalam Tuhan, dan Tuhan berada di dalam dia. Roh Tuhan berada di dalam orang tersebut, sehingga dosa, kesalahan, pelanggaran hampir tidak pernah orang itu lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu, terimalah Kristus. Kita jawab, bagaimana Anda mengatakan tidak berdosa? Ya, bagaimana bisa mengatakan kalau masalah hitam saja tidak Anda dijalankan? Ya, hal-hal yang dilarang Tuhan itu banyak dilanggar, seperti makan babi. Ya, itu di dalam Bible kan sudah dilarang makan babi. Ya, terus menggunakan patung di dalam Bible juga tidak boleh menggunakan patung. Membuat patung apalagi digunakan di tempat ibadah itu tidak dibenarkan. Nah, itu sesuatu perbuatan dosa. Dosa yang terbesar adalah menyekutukan Tuhan. Tuhan sudah jelas di dalam Bible, di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa dia tidak bisa dilihat dan diserupakan dengan apapun juga. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau ada manusia, saya tampilkan sini dalilnya bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan diserupakan dengan apapun juga. Saya tampilkan dalilnya ya. Oke, nah di sini saya tampilkan di Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, jadi kalau ada Tuhan ujuk-ujuk datang ke dunia dengan bersuara menyerupai manusia, ya, bahkan bersuara seperti manusia dan wajahnya bisa dilihat, maka dia bertentangan dengan Yohanes 5 ayat 37. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu suatu kebenaran apabila di dalam Bible, dalam ayat itu sendiri adanya kontradiksi? Ya, kalau ujuk Tuhan itu jadi manusia, maka Anda harus bantah ini Yohanes 5 ayat 37. Nah, kemudian Anda juga bantah Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Nah, dalam posisi seperti ini, makanya orang Yahudi, bangsa Israel itu tidak berani dia menerima Yesus itu sebagai Tuhan, karena dia tahu di Keluaran 33 ayat 20 bahwa Tuhan itu tidak mungkin bisa jadi manusia, menyerupai manusia. Tidak mungkin, ini sudah melanggar identitasnya di dalam Bible itu sendiri. Memang Tuhan maha segalanya, maha mampu, maha bisa jadi apa saja. Memang Tuhan itu benar. Tuhan benar memang bisa jadi segalanya. Tetapi Tuhan sudah tetapkan identitas informasi dirinya di dalam Bible, di dalam kitab suci, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Al-Quran, bahwa dia tidak bisa dilihat dan diserupakan dengan apapun juga. Di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 Anda bisa lihat walam yakulahu kufuwan ahad itu. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa tidak ada yang bisa menyetarainya, menyamakannya. Kalau Tuhan jadi manusia, maka dia bertentangan dalam informasi Tuhan itu sendiri. Bagaimana Anda bisa membantah ini gitu loh? Di satu sisi Anda mengatakan dia Tuhan, tetapi di sisi lain Tuhan mengatakan informasi di dalam Bible itu dia tidak bisa dilihat, diserupakan dengan apapun juga. Nah, ini kan suatu kontradiksi. Mana yang benar gitu loh. Kalau melihat dari rujukan peristiwanya, orang Yahudi sampai sekarang menolak. Padahal sumber ajaran Anda, umat terjemahan, berasal dari Yahudi dalam kitab Taurat, sesuai dengan Matius 5 ayat 17-19. Jadi dalam posisi ini mana yang benar? Tidak mungkin dalam suatu konsep yang satu jalur itu pasti ada yang salah. Mana yang salah dalam hal ini? Apakah orang-orang Nabi Abraham jalur Nabi Musa itu salah semua? Tuhannya salah semua.
Karena Tuhan yang pada mereka itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Nah, kemudian datang ujuk-ujuk suatu ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu jadi manusia. Dan ini juga bertentangan. Silakan Anda lihat di Yohanes 5 ayat 37. Bagaimana Anda bisa mengkompromikan ini gitu loh. Memang benar Tuhan bisa segalanya, maha mampu. Jadi manusia, jadi apa saja dia mampu. Tetapi Tuhan sudah informasikan dirinya, tetapkan dirinya bahwa dia tidak bisa dilihat dan diserupakan. Apabila dipaksakan ini ayat kalau Tuhan tetap jadi manusia, maka mencederai atau mengurangi kualitas Tuhan itu sendiri. Karena makhluk lain pun, malaikat atau setan atau jin pun bisa berubah jadi manusia. Nanti tiba-tiba dia datang ujuk-ujuk ke manusia, baik dalam mimpi ataupun bertemu langsung, saya Tuhan, makanya jadi murtad. Makanya banyak orang murtad odong-odong, itu kadang-kadang dia mimpi ketemu Tuhan lah, melihat Tuhan. Apalagi di akhir zaman nanti, itu Dajjal akan ngaku Tuhan. Dajjal juga akan ngaku Tuhan, nanti banyak pengikutnya. Karena Dajjal itu maha mampu segalanya. Bagaimana umat Islam itu nanti membedakan Dajjal dengan Tuhan? Ya karena lihat dari identitas informasi Tuhan itu sendiri di dalam Bible, di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dan diserupakan dengan apapun. Nah, tiba-tiba Dajjal itu datang nanti akhir zaman, mengaku Tuhan, dia mampu segalanya, punya harta, kaya, mampu menghidupkan orang mati, pokoknya mampu segalanya, tetap dia bukan Tuhan. Tetap dia bukan Tuhan karena bertentangan dengan informasi identitas Tuhan itu sendiri di dalam Bible, di dalam Taurat maupun di dalam Al-Quran. Nah, ini letak bantahannya. Makanya umat Islam itu tidak mungkin dia menjadi murtad kalau dia memahami konsep ketuhanan yang benar dalam tauhid di dalam Islam itu sendiri. Tidak mungkin dia jadi murtad. Pemahaman orang odong-odong yang murtad odong-odong itu karena dia tidak bisa membedakan mana itu Tuhan, mana itu makhluk, mana itu manusia. Dia tidak bisa bedain. Dia mengatakan, oh Tuhan maha segalanya, mampu mau jadi apa saja. Nah, dia lupa diri. Dia lupanya bahwa Tuhan itu sudah tetapkan dirinya bahwa dia tidak bisa dilihat dan diserupakan dengan apapun juga. Oke, ini saja yang saya bisa jawab argumen dari Effendi Usman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.